memang dibiarkan oleh apa di Jarno. Nah, kenapa kok semacam itu? Nanti suatu saat ketika katanya BMKG lagi, bukan kata Bapak, kata BMKG akan terjadi sesuatu yang besar, akan ada azab apa yang besar, ada tsunami, ada apa? Ya ben pantas wong wis kadung rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Satu Sisi Dua Dimensi. Seperti kemarin-kemarin, tak lupa bagi sahabat-sahabat serta rekan-rekan yang rela dan ikhlas nonton channel kami. Semoga malam ini yang sedang diberi ujian berupa kesehatan maupun berupa ekonomi yang lagi sulit seperti kita yang saat ini di sini akan dimudahkan oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Malam ini setelah lama, setelah vakum selama sekitar 1 minggu kita nggak syuting, kita akan bercerita atau tentang Basul Masail kata orang-orang alim itu ya. Kita akan tanya jawab tentang sesuatu yang sering terjadi dan telah terjadi tapi misterinya belum terpecahkan. Sebenarnya ada apa? Kenapa hukum karma ini lama nggak berlaku kan gitu? Kenapa orang yang dulu ibaratnya maling barang ke masjid kok tetap joyo-joyo ae kan gitu toh? Jadi ada semacam pertanyaan, beberapa pertanyaan dari gini aja. Ini saya kenalkan dulu, ada pendatang baru untuk menantang Basul Masail ini. Namanya Mas Siku dan Mbak Dini Ojong yang guyu. Oke, monggo pertanyaannya kita mulai sambil nyantai ngerokok-ngerokok ya. Pertanyaannya apa? Pengertian karma aja kan dulu. Karma itu apa sih? Kalau karma itu dalam bahasanya kita lihat kalau nggak salah dari bahasa Sanskerta ya awal mulanya. Karma atau orang Bali atau saudara kita yang beragama itu bilangnya karma pala. Karma itu sesuatu yang dilakukan orang. Umpama kita melakukan kejahatan, jadi sebelum meninggal dia akan dibalas dalam waktu yang dekat akan dibalas kan gitu. Itu namanya kan di saat dia masih hidup. Itu pengertiannya. Terus pertanyaannya mana po? Berarti kalau sudah meninggal tuh dibalasnya kalau sudah meninggal itu namanya bukan karma ya? Iya itu bukan. Itu namanya kalau sudah meninggal ya siksa ibaratnya gitu. Kalau karma orangnya ketika masih hidup itu totalan lah kalau orang sudah meninggal. Totalan. Terus pertanyaannya yang ini tuh, kenapa karma sampai hari ini kok jarang berlaku ngono ya? Iya. Seolah-olah jarang berlaku. Kenapa kan ngono tuh? Sebenarnya karma itu dulu ya kita lihat sejarah di masa lalu. Orang ini contoh dari cerita dari nenek kita, kakek nenek mbah buyut kita itu kadang ada orang berangkat haji. Orang berangkat haji yang dipakai uang-uang dari pesugihan waktu itu. Waktu masih haji naik kapal di zamannya Pak Karno. Jadi orang itu sebelum nyampe ke Mekah ada yang berubah jadi ular. Kepalanya dari ular, ngeri tuh. Terus suatu riwayat kata nenek kita dulu ada yang dibuang ke laut. Itu benar itu serius. Makanya orang dulu tuh hati-hati benar kan gitu tuh. Terus ada lagi dulu orang yang nyuri barang-barang di masjid. Contoh kok jangankan uang yo waktu itu sampai ngerti tatal. Bekas gerajannya kayu lah, potongan kayu itu dibawa pulang orang itu waktu itu ada ya, dibawa pulang untuk masak. Terus untuk masak padahal itu masak no untuk tukang masjid loh itu. Nanti masak kopi untuk tukang masjid dibawa ke masjid lagi. Sakit gak sembuh-sembuh kok. Ketika dipanggilin Pak Kiai atau orang-orang yang ngerti, tahu-taunya jin penjaga masjid itu ngamuk. Jin penjaganya ngamuk iki, jenenge jin penjaga masjid, tahunnya iku barang masjid mau gowo. Ibaratnya digowo ya udah dihukum. Ya itu. Terus apa mana pertanyaan? Ya. Kalau karma itu adil, kenapa banyak orang jahat hidupnya enak dan orang baik itu justru menderita? Kalau karma itu ada, karma itu sebenarnya gini ya. Karma itu dulu. Kenapa sekarang nggak ada kan gitu tuh?
masalah orang baik orang baik kok menderita dan yang jahat itu enak-enak itu nanti pembahasannya belakangan. Dulu itu hukum karma ya seperti ini didhawuhna Prabu Jayabaya. Ketika zaman Jayabaya ini terjadi, ramalan Jayabaya terjadi, karma sudah nggak berlaku. Prabu Jayabaya dalam kitab Musasarnya pernah menerangkan, bahkan banyak poin-poinnya Bapak juga lupa. Coba Bapak tak mau josek. Wong lanang kaya wong wadon suatu saat ya, wong wadon kaya wong lanang diwolak-walik kan. Akeh janji ora ditepati, banyak janji yang enggak diingkari, tapi enggak terjadi apa-apa. Zaman akhir tuh akeh wong wani nglanggar sumpah dhewe. Itu salah satu poin-poinnya banyak sampai berapa ratus poin tuh. Ramalan Jayabaya, menungso podo nyalah. Podo nyalah artinya mencari, ibaratnya gini loh, adigang-adikung sakarepe dhewe di akhir zaman itu seolah-olah sama Allah itu diperbolehkan. Itu mulainya kapan? Kalau Papa tarik sejarah itu mulai pertama kan presiden kita Pak Karno. Pak Karno itu gelare dari Prabu Jayabaya, beliau dikasih gelar Satrio Kinunjoro Murwo Kuncoro. Jadi artinya gini, Pak Karno adalah kesatria yang selama hidupnya di penjara. Setelah keluar dari penjara, dia akan bawa Indonesia terkenal. Emang bener toh? Nah, terus setelah itu diganti Pak Harto Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar. Mukti Wibowo, Pak Harto punya wibawa yang tinggi, cuman di akhir perjuangannya dia kesandung kesampar dengan kasus KKN atau apa ya, kan benar tuh. Jadi setelah Pak Harto lengser, Mbak Abdul Rahman Wahid dan seterusnya sampai hari ini, itu karma sudah gak ada. Kalau Bapak mati hampir gak ada. Ada pun tuh kecil. Contoh ya, sampai ibaratnya gini loh. Ibaratnya orang nyuri kotak masjid, itu sampai jadi rebutan. Kotak musola jadi rebutan. Dulu orang nyuri kotak musola, keluar dari musola mungkin tubruk mobil kok. Dulu. Mati seketika itu juga. Terus banyak barang kuburan diambil. Ya gak apa-apa. Terus warisan, orang pembagian warisan tapi haknya saudaranya diambil, itu nggak terjadi apa-apa sekarang. Sama lihat tuh di zaman sekarang, ya tuh banyak orang nyakiti orang kecil, tapi nggak ada istilah kualat tuh nggak ada. Memang kok kenapa kok bisa semacam itu kan menurut tuh. Dulu kok ketika orang melakukan kesalahan langsung ditegur kan gitu. Kenapa kok nggak semacam itu? Seakan-akan dumbar kan gitu. Seakan-akan dumbar itu. Seakan-akan kok mereka itu dijar-jar. Memang di abad berapa ya, di abad 9 Prabu Jayabaya pernah bilang di akhir zaman memang harusnya terjadi semacam ini. Jadi orang melakukan kesalahan seolah-olah diumbar. Sebenarnya gini loh, kalau kita lihat di dimensi gaib, tiap-tiap tempat suci ya, kita nggak bahas masalah masjid atau kuburan atau apa ya, mungkin gereja ada yang jaga, pura juga ada yang jaga, bahkan tempat-tempat tertentu ada yang jaga. Bahkan suatu desa itu dulu gak gampang orang maling, gak gampang bikin gara-gara di tempat itu. Contoh desa kita sendirilah, dulu waktu Bapak kecil, orang yang punya pesugihan waktu itu, jangankan kok pesugihan besar seperti ibaratnya seperti apa yo, koyok yang membutuhkan tumbal, bahkan toyol itu orangnya nggak lama mati di kampung kita itu. Ketika Bapak cek itu gini, di dalam kampung itu ada semacam penjaga gaib. Penjaga gaib itu yang memang ditaruh di sini oleh leluhur kita, penjaga itu. Ada yang berupa naga, berupa apa, pokoknya makhluk melindungi warganya kan gitu tuh. Ketika warganya melakukan kejahatan maka diadili waktu itu. Di semua kampung ada, kampung yang lain tetap ada, di daerah mana ada. Ketika orang melakukan kejahatan di situ, maka akan diajar saat itu juga. Tapi sekarang sampai ini cerita ya. Bapak kadang sampai ya diarani jengkel ya jengkel loh kok. Bapak pernah komunikasi mbak makhluk itu. Kenapa sampai kok hari ini ketika ada kejahatan atau ada apa sampai di aja, saya kalah sama kodrat mas. Kodrat saya memang hari ini saya suruh berhenti. Makanya dari pertanyaan dari jawaban itu Bapak kembangkan, oh berarti dulu Masjidil Haram atau Mekah itu kota-kota sakral, orang yang jalan ke sana waktu cerita nenek kita Buyut Cangkai sampean itu ada orangnya itu padahal dari uang halal
dia naik haji, dia pelit, hilang kok. Mbahmu pernah hilang, buyutmu dulu pernah hilang. Wong tetangga kampung pernah hilang, digoleki bis ketemu karena pelit. Mau panas dulu gitu. Sekarang nggak ada sakral. Orang ngaji itu pakai uang korupsi, sekarang dimanja oleh apa? Dibiarkan pakai uang korupsi, pakai uang pesugihan, pakai apa? Seolah-olah diperbolehkan tuh. Bebas-bebas aja. Di pesantren di apa dulu ngeri dulu. Lah, terus sampai bener takut apa mana? Apakah percaya karma membuat orang jadi pasrah dan tidak mau berjuang? Percaya karma bisa pasrah. No, karma sudah nggak ada kok. Bebas apa? Ibaratnya gini, orang yang percaya dengan karma atau dari bahasanya orang Hindu itu kan karma pala itu gini ya. Bukan berarti kita nggak mau bekerja atau berjuang, tapi kita lebih berhati-hati lah. Karma itu biasanya terjadi ketika orang melanggar aturan norma. Yang jelas aturan agama lah. Ketika aturan agama itu dilanggar, tetap karma pala waktu itu terjadi. Karma itu terjadi waktu itu. Orang nyuri kan melanggar syariat tuh. Syariat Islam juga nggak perbolehkan, Hindu nggak perbolehkan, Kristen nggak perbolehkan kan gitu. Namanya maling kok. Nah sekarang kan seolah-olah itu karma itu nggak ada seolah-olah kan. Terus piye? Bagaimana? Melihat dari situasi sekarang ya, karma itu kan dulu kan bukan orang yang membalas kan. Bukan orang. Sekarang karma yang membalaskan orang. Contoh, seakan-akan orang itu yang megang kuasa karma. Hukum lah. Kayak balas dendam. Enggak, kayak hukum itu kayak gini. Ada orang di desa melakukan kesalahan. Nah, seakan-akan orang desa itu berhak untuk menentukan karma itu dan diadili oleh mereka sendiri. Wah, itu yang kebalik sekarang. Makanya wong diarani akeh wong nyala dalam suatu kampung, kadang orang yang pernah melakukan kesalahan, kadang kesalahan sendiri itu kan juga belum tentu kan kesalahannya semacam itu. Nah, seorang orang itu menjustis, seolah-olah mengkucilkan itu seolah-olah dianggap karma. Ya itulah karma yang ibaratnya karma yang sakar PDW, seolah-olah itu aku bener itulah pakai nafsu. Dan kiblat rata-rata orang sekarang kiblat terakhir dari kesuksesan atau dari final keberhasilan dalam orang menjalankan agama atau apa kan orang kaya tuh. Jadi ketika orang itu yang sering yang dikucilkan orang miskin kok, orang kaya nggak ada sekarang. Masa sak bajing-bajingane wong sugih kurang ono di sampai delok apa meneh digelar tokoh agama atau gelar besar, meskipun dia melakukan bukan berarti orang yang bersorban atau berapa itu suci, enggak, itu ditutup. Sebenarnya kalau kita mau lihat, kita menjustice, mengkoreksi seorang kan juga bagus. Kita kembali ke diri lah, kita sudah baik apa enggak kan gitu. Seolah-olah itu mereka itu yang diagung-agungkan soalnya suge. Ya itulah keterbalikan kata Prabu Jayabaya, keterbalikan zaman macam ini. Ini nggak baik kan, waktu itu sikap seperti itu kan seharusnya nggak begitu kan gitu loh. Seharusnya kan nggak boleh, tapi wis kadung ini kita punya power apa kan, kita untuk power menyalahkan seseorang juga nggak bisa. Ya wis Jarno bejat jenang bejat penisan kan baba kan gitu. Lah sampai kan gak takok apa meneh takok nih. Sampai kapan ngono kan ngono tuh. Sampai kapan karma ini tuh kayak belum terbalaskan gitu? Ini ibarat ini bukan dari kesimpulan Bapak pribadi, ini dari ngaji. Di akhir-akhir kehidupan, ibaratnya bukan akhir kehidupan, akhir-akhir zaman sekarang. Ini akhir zaman tuh. Prabu Jayabaya sudah pernah menjelaskan dalam kitab Musasarnya kan. Itu seolah-olah apapun yang dilakukan dengan orang itu dijarno sampai pangeran. Jarno. Sengaja seperti itu. Memang disengaja. Kue apa ini jadi bajingan gak cukup ya Gusti Allah. Dulu kan langsung dihukum sakal. Enggak sekarang. Udah lama, udah puluhan tahun lah. Kita kalau lihat mulai tahun 90 berapa waktu Bapak kuliah 98, 97, 98, mulai Pak Harto lengser itu loh. 98 mulai itu sampai sekarang sampai tarik 98 sampai 2025. Memang dibiarkan oleh apa? Di Jarno. Nah, kenapa kok semacam itu? Nanti suatu saat ketika katanya BMKG lagi
Bukan kata Bapak, kata BMKG lagi, Pak, kata peramal, kata BMKG akan terjadi sesuatu yang besar, akan ada azab Allah yang besar, ada tsunami, ada apa? Ya ben pantas wong wis kadung rusak. Wis rusak gak kroso mana yang rusak. Seolah-olah yang dilakukan benar, soalnya nggak dihukum, dibiarkan sama Allah. Nah, kalau sama hukum pemerintah ditutupi dibayar kena kok. Kita melakukan maling, melakukan apa, bayar kena. Hukum bisa dibeli sekarang. Kita jujur aja loh, untuk hari ini di negara kita itu bisa dibeli. Kita punya uang banyak, nggak mungkin bisa dihukum, apalagi kita yang ahli hukum. Kita ahli tafsir, tahu hukum dewe, aku bisa ngambil Quran, ngambil hadis ini. Meskipun kita itu jahat. Contoh ya Bapak ya, semaunya sendiri ya. Bapak ibaratnya dia pesugihan, Bapak tahu hukum dewe oleh. Bapak kaya, umpama Bapak di dua akeh kan ngono. Karep ngomong apa tak tuku dah semua, kasarannya kan gitu. Biarkan, memang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibiarkan di jarno. Orang biar tambah musyrik. Ketika orang tambah musyrik atau tambah lupa jauh dari Allah, itulah adab nanti turun. Nah, Bapak juga yakin mulai wis dijuju pangeran mulai sakmono suwe nih. Mulai tahun 98 sampai 2025, coba ping nombor berang puluh tahun itu. Sampai sekarang, ya biarkan. Nanti mungkin 2025 ini akan terjadi sesuatu yang besar, ya monggo. Kalau kita diadab oleh Allah karena kesalahan kita, ya biarkan adab itu terjadi. Hukuman itu terjadi, bukan ujian lagi besok yang datang itu. Soalnya dijarno, mek pesugihan ya monggo, mek toyol monggo, mek ulo ya monggo, mek korupsi ya monggo. Sakarepmu jare Gusti Allah. Tuku-tukuan ta hukum, nang negara-negaramu dhewe tukum. Kowe apa dodolan agama ya monggo, dodolan dalil ya monggo. Hadis Quran motor ya wis. Ngaji bayaran ya wis. Gak apa-apa silakan. Nanti ketika azab Allah akan turun, ya semua rasanya dhewe. Ngono, ya udah wis. Wis cukup ya, nanti kita sambung di sesi selanjutnya. Untuk kurang lebihnya buat pemirsa sekalian, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itulah yang kita ketahui dengan keadaan alam yang saat ini. Jadi dari kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.